Oke, teman-teman semua, balik lagi di channel Kamar Teknologi ya, atau disingkat dengan Kamar Tekno. Pada kesempatan kali ini kita akan lakukan perform and SNMP enumerasi lab kembali. Kali ini kita akan melakukan lab yang kedua ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita sudah melakukan net based enumerasi, kali ini kita akan melakukan lab SNMP gitu. Oke, sebagai ETL hacker ya, langkah berikutnya adalah melakukan enumerasi SNMP untuk mengekstrak informasi tentang sumber daya jaringan seperti host, router, perangkat, dan share access ya. Dari informasi jaringan seperti tabel ARP dan tabel routing table ya. Informasi khusus perangkat dan statistik lalu lintasnya. Objektif yang akan kita tempuh pada lab kali ini adalah yang pertama, kita akan melakukan SNMP enumerasi menggunakan SNMP check. Lalu yang kedua, melakukan SNMP enumerasi menggunakan soft perfect network scanner. Yang ketiga, melakukan SNMP enumerasi menggunakan SNMP walk. Dan yang terakhir, melakukan SNMP enumerasi menggunakan Nmap, teman-teman. Oke, dari keempat poin yang akan kita kerjain di lab kali ini, kita akan run through atau kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan lakukan SNMP menggunakan SNMP check. Tapi sebelum kita masuk ke dalam labnya, kita intro dulu. Ya oke, teman-teman semua, kita sudah masuk ke dalam labnya. Di lab kali ini kita akan cobain ya melakukan SNMP enumerasi menggunakan SNMP check ya pada parent security. Oke teman-teman, ini dia parent security-nya. Oke, sudah kelihatan ya. Kita pertama login terlebih dahulu teman-teman. Oke, menggunakan login dan passwordnya. Oke, lalu kemudian kita buka Met terminalnya. Ya, di sini kita sudah buka Met terminal. Sebelum kita melakukan SNMP enumerasi, kita harus melakukan discovery dulu terhadap SNMP port. Apakah portnya open ya atau enggak gitu ya. SNMP port di sini menggunakan port 161 defaultnya teman-teman. Oke, kita coba cek terlebih dahulu ya. Untuk portnya, apakah portnya terbuka atau tidak. Ya, kita sudah masuk ke terminal, lalu kita login as user, login as root ya, sudo spasi su. Kita kasih password loginnya teman-teman ya. Oke. Jika sudah, kita pindah ke root directory dengan perintah cd atau change directory. Oke, jika sudah, kita coba lakukan input perintah ini teman-teman ya. Nmap spasi strip S kecil U besar spasi P 161 ya, tadi portnya 161 kan ya. Target IP address-nya dalam hal ini kita kasih target IP address-nya adalah 22. Oke, ini IP address yang kita mau discover ya, port SNMP-nya. Nah, ini dia port 161/UDP open SNMP. Hostnya up ya. Oke, sudah ketahuan ya. Jadi ininya udah open dan hostnya up, hostnya hidup ya, mesinnya hidup gitu loh. Oke, kita sudah coba testing ya SNMP service apakah running di target mesin atau enggak. Nah, kemudian di bagian para terminalnya teman-teman bisa cek SNMP /check. Target IP address-nya masih sama 10.10.1.22. Nah, kita bisa cek. Teman-teman bisa cek di layar. Ini ada, nah dia keluar ya informasi SNMP-nya ya. Nah, dia.
Jadi service-service apa aja yang dimonitor menggunakan ini gitu. Dari SNMP kita bisa tahu. Simple. Tapi terbatas. Sejauh yang saya tahu SNMP itu kan dia port network ya. Jadi tergantung trapnya gitu. Trapnya tersedianya untuk apa aja. Nah itu yang bisa dibaca. Oke, ya udah ya. Jadi ketahuan semua tuh TCP, connect-nya dan listening ya. Kalau mau lebih detail lagi tentu bisa menggunakan tools ya. Biasanya yang terkoneksi ke Active Directory itu bisa lebih bagus sih ini ya. Oke. Nah, step berikutnya kita turunkan lagi. Ya, di sini ada informasi banyak ya teman-teman ya. Jadi ada portnya atau ada destinasi, ada next hop gitu ya. Next hop tuh maksudnya kalau misalnya kita ngerutein nih, misalnya dari Bekasi mau ke Monas gitu ya. Nah itu lewat mana aja? Pertama misalnya di Bekasi Barat itu lewat Kalimalang. Nah Kalimalang adalah hop pertamanya teman-teman, atau destinasi area pertamanya. Itu yang dimaksud dengan next hop ya teman-teman ya. Jadi dalam network itu kan pada saat misalnya kita mau panggil, oke saya jelasin dikit deh ya, mungkin pakai command prompt. Misalnya saya mau panggil detik.com lah ya, tracer, kita trace aja detik.com. Nah oke, kita cut aja sampai sini, 3 aja cukup ya. Hop yang pertama ini adalah modem internal di rumah saya gitu. Makanya dia IP address-nya lokal ya, atau local area network LAN. Dari modem internal dia akan akses internet ke IP address ini. Nah ini adalah hop pertamanya. Ini hop keduanya, begitu seterusnya sampai kita sampai ke detik.com. Ini ada berapa hop ya kalau nggak salah? Sekitar 7 atau 8 gitu ya. Ya let's see lah ya. Nah ada yang memang dibuka, ada juga yang konfigurasinya tertutup ya. So 8 teman-teman. Jadi untuk bisa dari rumah saya, dari jaringan network rumah saya, gimana caranya bisa sampai buka ke detik.com, kita melalui 7 area teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa ini nggak dihitung ya? Karena ini rumah saya gitu. Latensinya juga kan itu tuh kecil banget ya, 1 ms. Ini modem kita yang kita gunakan untuk internet saat ini ya teman-teman ya. Oke, sedikit penjelasan tentang hop ya. Jadi kita jadi bahas network basic sedikit ya teman-teman ya. Oke, nah dari informasi-informasi ini teman-teman bisa collect ya informasi apa aja yang kira-kira dibutuhkan nantinya. Nanti port 80-nya listen nih, listen kemungkinan hidup ya, listen tuh hidup nih. IP address-nya 0000, jadi dia bener-bener nge-broadcast satu segmen gitu ya. Ini SNMP sorry, bukan network ya, jadi dia ya di semua cakupan SNMP-nya dihajar semua sama dia. Iya, untuk servisnya ini penjelasan aja teman-teman. Nah ini ada proses yang runningnya. Oke, banyak banget ya. Ya. Tapi sejauh saya udah lumayan ngikutin ya perkembangan teknologi SNMP dari yang versi 1, versi 2 itu string-stringnya. Menurut saya SNMP itu ya bagus untuk alarm-alarm tertentu ya, sifatnya kayak faulty network gitulah ya teman-teman. Jadi memang untuk monitoring ya dia kurang bisa mencakup sampai level daleman OS gitu ya. Misalnya SNMP di Windows kita hidupin, nah masih kurang oke compare to agent monitoringnya Windows gitu misalnya. Misalnya teman-teman pakai Zabbix terus install agent di Windows servernya, nah itu masih lebih oke dibanding SNMP. SNMP itu informasinya terbatas ya teman-teman ya. Tapi dari sudut pandang enumerasi ya, kita hanya butuh informasi yang bisa kita butuh sebanyak mungkin informasi tanpa kita menyentuh ke mesin targetnya. Nah, salah satunya menggunakan SNMP ini. Oke, mungkin untuk SNMP check atau lab
kita di tema yang pertama kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Kita akan langsung masuk ke SNMP enumerasi menggunakan soft perfect ya dari network scanner. Ya oke teman-teman, kita akan masuk ke tugas yang kedua, di mana tugas yang kedua ini kita menggunakan soft perfect network scanner. Dan tentu saja seperti yang teman-teman bisa baca ya, bisa ini soft perfect network scanner ini adalah sebuah installer teman-teman ya. Nah kalau teman-teman memang mau ingin soft perfect network scanner ini, saya lampirkan linknya di kolom komentar, boleh di download aja di situ, oke? Google Drive-nya. Oke, step pertama untuk ini kita buka dulu Windows operating systemnya. Dalam hal ini kita akan gunakan Windows Server 2009 labnya. Ya, oke. Sebenarnya di Google juga banyak sih teman-teman ya network scanner ini ya. Kalau saya biasanya pakai yang Angry IP Scanner bisa juga, atau Advanced Network Scanner Pro juga bisa juga. Nah, cuman kebutuhan lab kali ini kita menggunakannya adalah network scanner. Ya, ini nih yang logonya bola ya. Kenapa bola ya? Mungkin mirip-mirip ya koneksinya ya. Oke, kita udah buka nih aplikasinya. Kebetulan saya udah install juga di ini dari OS-nya sih udah ada. Di sini ada wizardnya, teman-teman bisa continue aja. Nggak mau purchase license dong, ya kan? Saya nggak tahu sih harga license berapa ya, cuman sayang aja gitu. Buat kebutuhan scanner aja sampai bayar gitu ya. Oke, berikutnya kita akan coba klik, kita gedein dulu ininya, soft perfect atau scannernya. Lalu kita klik di bagian option, kita klik di bagian remote SNMP teman-teman. Masih ingat nggak tadi IP address target ini berapa? Kita klik semuanya ya. Yang mau kita ambil adalah hostname, uptime, system description, sistem kontak, sistem lokasi. Oke? Atau teman-teman bisa klik aja mark all gitu ya. Kemudian kita tutup aja. Oke? Oke. Nah untuk ini dia kan karena menyediakan layanan untuk scanning IP berbasiskan network range ya 1010, kita pakai aja di sini 1010 1.5 ya, titik 5 gitu. Lalu di ininya 10.10.1.23 ya. Oke, jika sudah langsung start scanning aja teman-teman. Nah kita akan dapat dari range IP address, ini host ya memang hidup ya, dari range IP address 5 sampai 23 ya. Kita dapat 9, 11, 13, 14, 19 dan 22 ya. Teman-teman bisa cek di bagian hostname nya di Ubuntu Virtual Machine, Windows 11, Android kita nggak pakai. 19 ini sepertinya Windows Server 2019 sorry, Server 2022. Jadi kita ada total 6 host yang hidup ya di range network ini. Nah kemudian coba kita cek di bagian status barnya. Oke. Di sini juga ada 6 ya, 6/6 device-nya. Oke, nah jika teman-teman mau coba cek satu-satu propertinya, boleh diklik kanan aja, kemudian klik properties ya. Nanti teman-teman akan dapatkan ini IP address informasi, MAC address informasi, response time cek 1 ms. 1 ms itu artinya lokal mesin, karena terlalu cepat ya lokal mesin ya. Jadi benar-benar satu mesin sama kita punya lab ini gitu. Oke, nah coba kita cek di yang 19 properties seperti apa. www.goodshopping.com. Nah ini kemungkinan ini web server ya teman-teman. Nanti kita cek ya. Oke, nah di sini ada dari total 6 host ini, yang nomor 19 sama 22 ini ada sharing foldernya teman-teman. Nah ini dari SNMP loh ya. Ya artinya saya nggak input kredensial atau login apa-apa ya.
bagian yang dua-dua kita klik open device. Nah, teman-teman juga bisa cek as web HTTP, as secure, as file server, dan telnet. Kalau telnet banyak panjang langkahnya sih, ini kan Windows Server ya. Kalau telnet tuh lebih ke Ubuntu, lebih ke Linux based operating system gitu. Jadi dia remote connect gitulah. Kalau di Windows bisa juga di telnet, tapi harus diaktifin dulu service-servicenya yang ada kaitannya dengan telnetnya. Oke, jadi kira-kira aplikasi Soft Perfect Network Scanner ini bisa mengkolek informasi sejauh itu teman-teman ya, hanya bermodelkan dari SNMP scanning saja. Oke, untuk task yang kedua kita sudahi sampai di sini. Kita akan lanjut nih teman-teman ke task yang ketiga gitu. Oke, di mana? Halo teman-teman semua. Kita akan lanjutin untuk task yang ketiganya ya. Task yang ketiga adalah melakukan SNMP enumerasi menggunakan SNMP walk. Gimana caranya? Langsung aja kita lanjut. Untuk SNMP walk ini kita akan gunakan lab yang paired security tadi, tapi saya akan clear dulu. Clear dulu ininya ya. Jadi dari nol lagi kita. Oke, yang pertama kita langsung aja buka paired security-nya dan dengan posisi terminalnya terbuka seperti ini. Oke, saya ulang aja deh kalau enggak. Kita tutup dulu ya. Lalu kita buka lagi terminalnya supaya kita loginnya as user normal lagi. Kita bukan as ini ya. Kemudian kita masuk sebagai super user sudo su. Kita input passwordnya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa ketik perintah ini SNMP walk spasi dash v1 spasi dash c public target dalam kurung target IP address-nya. Dalam hal ini kita masih menggunakan target IP address yang sama teman-teman, 10.10.1.22 ya. Oke, di sini kita jelasin dulu SNMP walk main v ini adalah spesifik mendeclare SNMP versionnya. Jadi V1 adalah versi 1, 2 atau 3. Sekarang sudah sampai 3 ya versi SNMP. Teman-teman kalau bingung SNMP versi itu maksudnya gimana dan perbedaannya apa aja, boleh di Google aja atau pakai AI ya, dicari taunya gitu. Oke, lalu dash C ini atau min strip C ini adalah maksudnya community string. Set jadi community stringnya. Community stringnya adalah public dalam hal ini. Lalu target IP address-nya adalah ini. Jadi community string itu kayak work group gitu loh teman-teman. Kita bisa set SNMP work group, community string-nya apa gitu. Oke ya. Kemudian kita enter aja. Nah, keluar semua tuh. Banyak banget sih teman-teman SNMP. Kalau bisa bicara SNMP, ada OID, variabel dan lain-lainnya. Dan itu banyak banget teman-teman. Karena ini relate-nya sama urusan bahasa mesin gitu ya. Banyak sekali ya. Dan ini string-stringnya nih, community stringnya banyak banget. Oke, nah untuk yang kedua kita akan coba lakukan script yang sama, tapi kali ini kita akan pakai version keduanya, V2C ya, version kedua ya tadi kita ini. Yang satu C-nya adalah community string. Ini versi 2C teman-teman. Sorry, 2 itu ada versi yang beberapa versi ya. Nah, ini versi yang 2C. Kemudian community stringnya masih sama public. Kemudian kita enter lagi. Informasinya kira-kira beda nggak ya? Mungkin kita lebih banyak atau lebih sedikit gitu ya. Coba kita cek, kita enter aja eksekusi. Ya lebih banyak ternyata teman-teman ya. Tapi ini kalau di SNMP itu ada istilah OID, Object ID, lalu ada SNMP string, ada community string dan lain sebagainya. Ini banyak banget teman-teman ya. Ya saya nggak bisa jelasin satu persatu ini string ini fungsinya buat apa, string ini contoh aja ya teman-teman ya.
Misalnya kita punya router nih, let's say Cisco lah ya. Cisco juga udah ada SNMP-nya kan. Nah, Cisco itu misalnya saya mau setting alarm atau trigger ya. Jika dia ada power failure, misalnya dari sekian banyak string ini, ternyata power failure itu yang ini. Nah, ini nanti bisa kita konekkan dengan monitoring tools. Kalau ini tidak sama dengan, let's say gampangnya gini lah, tidak sama dengan 1, artinya powernya bermasalah. Nah, itu bisa kita trigger untuk mengirimkan alarm ke kita sendiri. Gitu cara mainnya SNMP string, SNMP connection ya. Nah, adalah untuk kasus kita kali ini, kita hanya butuh informasinya aja gitu. Untuk kita exploit gitu, eksploitasi ya. Jadi kita bukan memonitor SNMP-nya, enggak. Oke, mungkin untuk demo SNMP walk-nya kita sudahi sampai di sini. Kurang lebih idenya seperti itu ya teman-teman ya. How to collect informasi untuk SNMP string-nya. Oke, kita akan lanjut ke demo kita yang terakhir teman-teman untuk sesi SNMP enumerasi. Oke. Ya, oke teman-teman, balik lagi di Kamar Tekno. Kita akan lakukan SNMP enumerasi menggunakan Nmap. Ini adalah tugas terakhir atau objektif terakhir dari lab perform SNMP enumerasi kali ini teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja teman-teman kita cek dulu perintahnya disuruh ngapain aja. Di sini kita masih menggunakan paired security teman-teman. Jadi saya delete dulu atau saya hapus, tutup dulu terminal bekas yang sebelumnya, bekas lab sebelumnya. Nah, kita mulai dari nol lagi ya. Kita mulai dari awal lagi dari paired security. Di sini masih sama teman-teman. Kalau kita bicara Linux ya, apapun itu bentuknya, kita pasti mainnya terminal, pasti main terminal. Ya, walaupun ada sih yang lebih prefer ke GUI, tapi GUI Linux tuh agak gimana gitu ya. Oke, next kita harus login sebagai super user dengan perintah sudo spasi su super user. Nah, setelah diminta passwordnya, teman-teman masukin password login sebagai user ini gitu. User kita mungkin berbeda teman-teman ya dengan yang di rumah, tapi ya pokoknya poinnya teman-teman login sudo su menggunakan password yang sama untuk teman-teman login ke paired security-nya. Nah, kemudian jika sudah, kita next. Nah, kita langsung aja nih, nggak perlu kita pindah change directory ke ini. Kita langsung aja masukin script nmap-nya. Nmap spasi minus s kecil u besar spasi minus p 161 port SNMP-nya. Nah, kali ini kita dash script sama dengan SNMP, nggak bisa di tab ya teman-teman ya. Sys description spasi target IP address masih sama teman-teman, 10.10.122. Oke, di sini kita jelasin dulu. Minus SU ini maksudnya adalah perform UDP scanning ya, untuk port 161, portnya SNMP. Oke. Nah, script di sini adalah argumennya untuk eksekusi SNMP system description. Nah, ini singkatan ya teman-teman ya. Oke, kita enter aja. Oke, system description-nya adalah hardware Intel 64 family, 6 model, stepping dan bla 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 bla, software Windows version 6.3. Build 20348 ya, multiprosesor. Oke, nah di sesi footprinting mungkin teman-teman masih inget ya. Ya, ini ada build 20348, mungkin teman-teman bisa cek nanti ada kerentanan apa aja atau vulnerability apa aja. Kita belum masuk sih ke modul vulnerability analysis ya, tapi nanti kita akan masuk ya teman-teman ya. Oke, next. Berikutnya kita akan coba ganti scriptnya di bagian belakangnya teman-teman. Nah, kali ini kita akan tik SNMP, kita ganti aja sistem deskripsinya menjadi proses double S, satu S ya. Oke.
gitu ya. Untuk SU-nya saya nggak perlu jelasin lagi, ini maksudnya untuk UDP masih yang sama. Ini untuk portnya 161, ini scriptnya SNMP proses ya. Kita enter aja teman-teman. Nah, keluar ya. SNMP proses bersama dengan portnya. Wih, banyak ya teman-teman ya. Sistem idle, port 4 sistem, port 72 service host ya, port 98 registry, 380 name smss.exe. smss.exe ini SQL Server Management Studio teman-teman ya, correct me if I'm wrong ya. SMSS ini jadi target sistem kali ini adalah Windows Server 2022 dengan ada SMSS-nya, ada SQL Server Studio-nya di dalamnya. Berikut dengan seterusnya tuh teman-teman bisa cek ada service apa aja di Windows Server 2022 tersebut. Logon UI, service host, ada service banyak ini SQL Server.exe ada kan, benar kan? Meskipun yang dipakai SQL Express ya teman-teman ya, bukan SQL Enterprise gitu ya. Nah ini SQL Express-nya tuh. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan script yang berbeda ya teman-teman ya. Di sini kita akan ganti di bagian scriptnya aja. Kita tetap akan melakukan scanning SNMP based on UDP ya teman-teman. Lalu kita win32 dash software ya. Target mesinnya sama, hanya scriptnya aja yang kita ganti. Kita enter aja langsung. Nah di sini teman-teman bisa nih, software yang ada di control panel itu keluar semua informasi di sini ya. Nah, ini patching ya, Microsoft Visual C++ ini patching lah. SQL Server Database Engine, bla 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 bla. Wireshark nih, ada aplikasi Wireshark ya. Ada WinRAR, WinPickup. Ya karena ada Wireshark, ada WinPickup juga. Ini kan protokol ini ya, kayak konektornya gitu lah. Ada WAM server. Nah, ini berarti web server nih teman-teman, SQL Server WAM server ya. Oke. Nah next kita akan tetap ganti. Kali ini kita akan coba SNMP untuk bagian interface. Jadi scriptnya kita ganti sampai sini. Kemudian kita kasih interface. Interface itu maksudnya network, ada NIC ya, network interface card. Nah berapa tuh ada interface-nya yang ini virtual ya teman-teman ya. Jadi di sini ada software loopback interface-nya, lalu ada Microsoft 624 adapter, Winnie port-nya, ini PPTP ya, ini port koneksi network-nya lah teman-teman, adapternya ya, virtual sih rata-rata ya, mini port gitu ya. Oke, kalau teman-teman mau tahu yang mana interface untuk yang fisik, coba dicek aja yang tidak menggunakan mini port ya. Coba di bagian atas ada gak ya, software loopback. Nah ini nih satu nih, ini bukan. Dia sisanya service interface semua. Ya maksudnya virtual interface lah. Oke teman-teman, untuk labnya kita sudah selesaikan 4 tugas tadi ya teman-teman ya. SNMP enumerasi menggunakan SNMP check, tas yang pertama. Lalu yang kedua ada SNMP enumerasi menggunakan Soft Perfect Network Scanner, aplikasi ya di Windows. Lalu yang ketiga kita melakukan SNMP enumerasi menggunakan SNMP walk, tadi juga sudah dilakukan untuk ngecek OID dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita sudah melakukan SNMP enumerasi menggunakan Nmap plus script tambahannya gitu ya. Oke, mungkin dari saya kita sudahi dulu untuk lab yang kedua, perform SNMP enumerasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut di lab berikutnya, lab yang ketiga ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi.